Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan yang lebat, ada sebuah legenda yang sudah turun-temurun diceritakan. Konon, setiap malam bulan purnama, harimau buas yang memiliki kekuatan mistis akan muncul di hutan. Namun, harimau ini bukanlah hewan biasa. Ia adalah seorang manusia yang dikutuk, berubah menjadi harimau buas pada setiap malam hari. Cerita ini bermula pada seorang pemuda bernama Arga. Arga adalah anak dari penjaga hutan, yang bertugas menjaga agar desa tetap aman dari ancaman hewan buas. Namun, suatu malam, Arga mendengar suara mengerikan di tengah hutan yang jauh lebih menakutkan daripada suara harimau biasa. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mencari tahu asal suara itu. Saat menjelajah, Arga menemukan sebuah gua di tengah hutan yang gelap. Begitu ia masuk, ia melihat seorang pria tua yang tampak sangat lemah, terbaring di dalam gua dengan mata yang tampak penuh penyesalan. Pria itu bercerita tentang kutukan yang menimpanya. Dulu, ia adalah seorang pemuda yang serakah dan rakus, sampai suatu malam, seorang penyihir memberi dia pilihan antara kekuatan tak terbatas atau kehidupan biasa. Karena kesombongannya, ia memilih kekuatan, namun tak disangka, itu membuatnya terjebak dalam tubuh harimau setiap malam. Terguncang oleh cerita tersebut, Arga memutuskan untuk membantu pria tua itu. Ia mencoba mencari cara untuk membebaskan pria itu dari kutukan. Namun, semakin malam, semakin banyak suara aneh dan langkah besar terdengar di sekitar gua. Ternyata, kutukan itu mengubah pria tua menjadi harimau buas yang ganas setiap malam. Arga harus menghadapi kenyataan pahit, jika ia tidak menghentikan kutukan itu, bukan hanya hidup pria tua yang akan terancam, tetapi juga kehidupan desa mereka. Dalam pertempuran yang penuh dengan ketegangan, Arga menggunakan kecerdikannya untuk mengelabui harimau itu dan memecahkan kutukan yang telah ada ratusan tahun lamanya. Pada akhirnya, harimau itu berubah kembali menjadi manusia, dan dengan penyesalan mendalam, ia memohon agar Arga membiarkannya menghabiskan sisa hidupnya di hutan, sebagai pengingat atas keserakahannya yang membuatnya menderita. Namun, setiap malam, hutan itu tetap terasa berbeda, dan suara langkah besar kadang-kadang terdengar, seolah mengingatkan bahwa kutukan itu bisa saja kembali lagi jika ada yang jatuh ke dalam keserakahan yang sama. Setelah Arga berhasil mengakhiri kutukan yang mengikat pria tua itu, desa merasa lega. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, ketika Arga sedang berjalan pulang dari hutan, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Suara-suara alam terdengar berbeda, seperti ada yang mengawasinya. Angin malam yang biasanya sejuk tiba-tiba berubah menjadi dingin dan berbisik seolah membawa pesan. Arga berhenti sejenak, mencoba merasakan keberadaan makhluk lain di sekitar. Tiba-tiba, dia melihat sepasang mata merah menyala dari balik pepohonan gelap. Mata itu menatapnya dengan penuh kebencian dan amarah. Arga tahu, itu adalah harimau yang telah dibebaskan dari kutukan. Tapi ada yang aneh, harimau itu tidak terlihat seperti harimau biasa. Tubuhnya lebih besar, lebih kekar, dan kulitnya tampak seperti dilapisi emas. Seakan-akan, kutukan itu memberinya kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Arga merasa ada ancaman yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Harimau itu melangkah perlahan keluar dari kegelapan, suara langkahnya bergema di seluruh hutan. "Kamu telah membebaskanku dari kutukan, anak muda," suara itu datang dari mulut harimau, yang berbicara dengan suara manusia. "Tapi, kutukan itu bukan hanya mengubahku menjadi harimau. Aku juga menjadi penguasa hutan ini. Dan sekarang, aku tak akan membiarkan siapapun menghalangiku." Arga mundur perlahan, menyadari bahwa dia menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar hewan buas. Namun, Arga tidak akan menyerah begitu saja. Dia mengingat semua pelajaran yang dia dapatkan dari masa kecilnya, pelajaran tentang cara berhadapan dengan makhluk-makhluk yang lebih kuat, bahkan yang berhubungan dengan dunia mistis. Dengan keberanian yang semakin besar, Arga mencoba berbicara dengan harimau itu. "Aku tahu kau sudah menderita karena kutukan itu, tapi membalas dendam bukanlah jalan yang benar. Hutan ini bukan milikmu seorang diri, dan manusia pun punya hak untuk hidup damai." Harimau itu tertawa dengan tawa yang mengerikan. "Manusia selalu ingin menguasai segalanya. Tapi kali ini, aku yang akan menguasai segala sesuatu. Dunia ini sudah berubah, dan aku yang akan menjadi penguasa." Tiba-tiba, harimau itu mengaum dengan keras, dan seluruh hutan berguncang. Pohon-pohon mulai patah, tanah bergetar, dan langit menjadi gelap. Sebuah aura gelap yang penuh dengan kekuatan jahat menyelimuti hutan. Arga tahu, dia harus bertindak cepat. Arga mencoba mengingat apa yang dia pelajari tentang cara menghentikan kekuatan gelap yang menguasai makhluk seperti ini. Di tengah hutan yang semakin gelap, ia menemukan sebuah batu besar yang bercahaya samar di atas sebuah bukit. Batu itu adalah batu pusaka yang hanya bisa digunakan oleh seseorang yang memiliki hati murni dan keberanian luar biasa. Arga berlari menuju batu itu, sementara harimau yang kini berubah menjadi makhluk yang lebih mengerikan terus mengejarnya.
Setiap langkah harimau itu semakin dekat, dan Arga tahu, jika dia tidak bisa mencapai batu itu tepat waktu, semuanya akan berakhir. Dengan satu lompatan terakhir, Arga berhasil mencapai batu pusaka. Dia memegangnya erat-erat, dan tiba-tiba sebuah cahaya terang menyinari seluruh hutan. Batu itu mengeluarkan energi yang luar biasa, memancar langsung ke tubuh harimau yang sudah berubah menjadi makhluk setengah manusia, setengah binatang. Harimau itu menjerit kesakitan, tubuhnya terbalut cahaya yang semakin kuat. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya, namun energi dari batu itu semakin menjeratnya. Akhirnya, dengan satu letusan cahaya yang dahsyat, harimau itu terjatuh, tubuhnya kembali berubah menjadi manusia. Namun, kali ini, dia tak lagi terlihat seperti pria yang dulu. Wajahnya penuh dengan kerutan, matanya penuh penyesalan. Kau berhasil, anak muda, bisiknya. Aku telah kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri. Arga menatapnya dengan hati yang berat. Keserakahan dan kekuatan gelap hanya akan membawa kehancuran. Tapi sekarang, kamu bisa memilih untuk hidup dengan cara yang benar. Pria itu mengangguk, air mata mengalir dari matanya. Aku tak bisa memperbaiki kesalahan masa laluku, tapi aku akan mencoba untuk menebusnya. Terima kasih telah menunjukkan jalan. Dengan itu, Arga meninggalkan hutan, membawa kembali kedamaian yang sempat hilang. Namun, dia tahu bahwa malam-malam berikutnya akan selalu mengingatkannya pada kekuatan gelap yang pernah menguasai hutan dan jiwa seorang manusia.